wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Nah, di video kali ini aku mau kenalin gimana sih jadi anak gizi itu. Kenalan yuk dengan anak gizi. Nah, sudah pada tahu belum jurusan gizi itu apa? Nah, jurusan gizi itu adalah kita belajar tentang makanan dan kesehatan. Nah, di dalam gizi itu kita belajar tentang menetapkan diet, terapi diet, menghitung berat badan, jenis diet apa sih yang baik untuk orang-orang sakit, yang misalnya nih ada di rumah sakit gitu. Nah, hal yang harus dilakukan untuk di gizi itu adalah, nah jadi sebelum aku berbicara terus, nah untuk kalian jangan lupa subscribe channel aku, like, comment channel aku supaya channel aku tuh terus berkembang. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, di gizi itu yang harus ada di poin pertama itu yaitu kita itu harus bisa menetapkan diet. Nah, di dalam gizi kita di situ akan diajarkan bagaimana proses asuhan gizi. Nah, proses asuhan gizi itu atau istilah lain NCP atau Nutrition Care Process. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana cara menetapkan diet. Yang pertama itu ada asesmen, kedua ada diagnosa, ketiga ada intervensi, yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Nah, di 4 poin itu semuanya harus kita laksanakan secara berurut. Nah, di poin asesmen itu yaitu mengasesmen, menganalisa tentang riwayat penyakit dia, umur dia, nama dia, jenis kelamin, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, di poin kedua itu ada diagnosa. Nah, diagnosa itu dia terbagi dari 3. Yang pertama, problem, apa masalahnya. Habis itu, yang kedua itu ada etiologi, dan yang ketiga ada atau simptomsnya. Di situ juga tidak boleh salah menetapkan diagnosa penyakit seperti fakultas kedokteran. Pasti di situ kan ada diagnosa penyakit yang didiagnosakan langsung oleh dokternya. Nah, begitu juga di gizi. Di gizi itu dia ada istilahnya diagnosa penyakitnya. Yang ketiga itu ada intervensi. Nah, di dalam intervensi itu kita bisa paham tujuan dietnya itu seperti apa, syarat diet, dan perhitungan kalorinya. Nah, di dalam kalorinya kita bisa menggunakan banyak rumus. Salah satunya adalah rumus de Boer. Nah, selain itu banyak lagi rumus yang lainnya. Nah, setelah itu kita juga menerapkan atau menetapkan pola makannya, frekuensi asupan makannya itu melalui oral apa enteral, dan lain-lain. Nah, poin keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu kita membahas setelah kita berikan makanan, apakah pasien ini ada perubahan terhadap perilakunya, misalnya kenaikan berat badannya atau lain sebagainya. Dan yang kedua itu kita akan belajar masak. Poin kedua itu adalah belajar masak. Di ilmu gizi itu kita diajarkan bagaimana cara memasak, baik dari segi bahan makanan apa, misalnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, daging, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada cara pengolahannya. Jadi di dalam selain kita pintar masak, kita juga akan diajarkan cara pengolahan makanan yang baik itu seperti apa. Misalnya daging kita olah yang baik itu agar tidak hilang gizinya itu seperti apa. Yang ketiga ada porsinya. Berapa sih porsi yang cocok untuk satu orang pasien itu, berapa kalori. Setelah kita hitung NCP-nya berarti kita harus tahu kalorinya. Nah, dan selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah nilai gizi. Nah, dari semuanya itu kita harus tahu berapa sih nilai gizi dari masakan kita. Nah, untuk yang ketiga, kita tuh seorang ahli gizi tuh harus kuat. Artinya kita belajar mandiri. Nah, di gizi itu kebanyakan mahasiswanya itu perempuan, jadi kurang lebih laki-lakinya itu minoritas lah. Mayoritasnya itu adalah perempuan. Sedangkan di kelas aku yang lakinya itu cuma ada 4 orang, selebihnya perempuan. Ada mengatur diet. Nah, di poin ini kita itu mengatur diet seperti yang aku jelaskan di poin 1 tadi. Jadi kita di situ mengatur diet pasien atau klien kita. Nah, anak gizi itu setia. Contohnya seperti kita tuh untuk pasien kita harus mengatur pola makan dia mulai dari dia masuk rumah sakit sampai dia keluar rumah sakit dan sampai dia sudah sehat. Nah, yang kedua itu kita harus menjaga pola makan dia. Bagaimana sih pola makan dia itu yang baik agar berat badannya naik kembali dan dia kembali sehat, sehingga proses asuhan gizi itu
mulai dari awal sampai akhir bisa kita katakan tidak malnutrisi atau gizi kurang, malah zat gizi yang kita berikan kepada pasien tersebut akan naik. Nah, selanjutnya poin ketiga itu kita menetapkan diet. Seperti yang aku jelaskan tadi, diet apa sih yang cocok? Misalnya penyakit DM. DM itu kita sebelum kita menetapkan diet, kita harus menghitung zat gizi dia atau kalori dia. Misal dia kalori yang dia butuhkan itu 1700, maka kita akan menggunakan atau menetapkan diet DM 1700 kalori. Nah, untuk selanjutnya, selain kita pintar masak, kita juga harus bisa memodifikasi resep. Artinya, resep yang kita buat itu harus kita atur ulang lagi. Contoh lain aja, cake. Cake biasanya dari brownies atau dari coklat-coklat. Jadi untuk dapat kalorinya itu tercukupi, kan kalau cake itu misalnya protein nabatinya kurang. Nah, jadi dari situ kita tambahin tempe, jadi cake tempe. Nah, di situ ada di dalam potong kue itu di situ ada karbohidratnya, protein hewaninya atau dari telur, dan protein nabati dari tempenya itu sendiri. Nah, selanjutnya anak gizi itu kreatif, artinya kreatif dalam menciptakan hal baru dalam masakan dan kreatif dalam menetapkan diet. Selanjutnya, anak gizi itu dituntut untuk selalu up to date. Nah, kenapa dibilang up to date? Karena gizi itu kan dia membahas ilmu sains, dan ilmu sains itu kan bisa berubah-ubah. Beda dengan ilmu matematika. Ilmu matematika itu misalnya dia menetap aja, nggak akan berubah. Nah, kalau ilmu sains ini kan pasti lama-kelamaan dia ada perubahan. Nah, dari situ kita harus selalu up to date. Misalnya kesehatan tentang gizi itu semakin lama semakin terbaru gitu. Untuk anak gizi itu kalian juga harus jago komputer. Kenapa jago komputer? Karena di gizi itu kita ada input data. Nah, di dalam input data kita harus bisa komputer, dan di gizi itu juga ada aplikasi untuk menghitung kalori. Nah, jika kita kurang paham tentang komputer, berarti kita sama juga tidak akan bisa menghitung kalori menggunakan komputer atau laptop. Misalnya di laptop kita harus bisa menghitung kalorinya. Di gizi itu dia ada menggunakan aplikasinya sendiri. Nah, selanjutnya anak gizi itu harus pandai menghitung. Nah, tidak di gizi itu kita dituntut untuk bisa pandai berhitung. Nah, di ilmu gizi ini juga kita harus bisa matematika, karena kan di dalam ilmu gizi itu kita belajar menghitung. Contohnya kita menghitung kalori, kita menghitung berat badan ideal, dan menghitung lainnya. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Terus dukung channel aku agar channel aku terus berkembang.